kesombongan, teman-teman sekalian. Terus tuh ngajakin, aduh setan luar biasa benar. Batarul haq wa ghamtun nas. Para ulama jagain hati dari enggak sampai enggak pernah mau batarul haq, sampai luar biasa benar. Habib Hasan bin Ahmad Ahmad bin Hasan Al-Attas, sahib Huraidah, dari para ulama-ulama kalangan Attasiyah, kalangannya keturunannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas alaihi ridwanallah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib Al-Attas, teman-teman sekalian. Nah, itu kan punya keturunan-keturunan yang menempati tempat munsib. Apa tuh munsib? Munsib tuh jadi kayak pimpinan kepala suku. Munsib itu kepala suku ya. Kepala sukunya Al-Attas, ada kepala sukunya Al-Idrus, kepala sukunya Al-Haddar gitu di kota sana ya, di Hadramut, di negeri Hadramut. Tapi mereka memilih kepala suku bukan main-main. Memang kepala suku yang ulama-ulama juga. Yang sekarang masih hidup nih, ada kepala suku dari Al-Haddar yang sekarang namanya Habib Ali bin Umar atau Umar bin Ali gitu. Ali bin Umar kalau nggak salah. Ali bin Umar Al-Haddar. Itu teman-teman sekalian tiap hari hatam satu hataman Quran, tiap hari. Tiap hari hatamin satu hataman Quran, dan itu amalan beliau dari sejak muda, dari sejak sebelum menikah sampai sekarang. Masih ada berapa kali kami alhamdulillah berjumpa dengan beliau. Ya, mudah-mudahan ya orang-orang soleh ini jadi paku-pakunya bumi nih, sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, Habib Ali bin Hasan Al-Attas, atau satunya Habib Hasan bin Ali Al-Attas ya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kalau nggak salah nih cerita ini. Mohon maaf kalau ada kekeliruan penyebutan nama, saya minta maaf kepada para ulama yang saya sebutkan. Sedikit sekalian saya muliakan, beliau ini pernah satu waktu lagi sholat sunnah di masjid, di mana di masjid tersebut teman-teman saya sekalian, beliau yang biasa mengimami sholat, beliau yang punya majelis di sana, gitu ya, beliau yang jadi imam, bahkan bukan cuman imam daerah, bukan cuman imam di masjid tersebut, tapi ulama terbesar di daerah situ. Kayak misalnya kalau di Hadramut sekarang mungkin Habib Umar bin Hafid, seperti itu loh, begitu ya. Jadi sekalian, yang semua orang hormat sama beliau luar biasa. Ada musafir ceritanya, ada musafir lagi numpang sholat di situ. Beliau lagi masuk sholat, bukan waktunya sholat, udah selesai sholat, orang lagi pada bubar-bubar. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini, saudara sekalian, orang yang punya karomah bisa ngelipet waktu. Jadi kalau beliau sholat, di waktu kita kelihatannya kayak cepet sholatnya, padahal kalau di waktunya beliau enggak. Kan begitu. Menurutmu nih ya, yang katanya setiap malam punya sholat 1000 rakaat, banyak loh itu, Robiah Adawiyah, Faqihul Muqaddam, Muhammad bin Ali Bali, Sayyidina Ali Zainal Abidin, sholatnya setiap malam 1000 rakaat. Teman-teman kerjain dah, nggak bakalan keburu. Nggak bakalan keburu. Kamu secepet-cepetnya sholat, nggak bakalan keburu dapat 1000 rakaat semalam. Nggak bakalan, cobain. Walaupun nggak bakalan nyobain juga bisa. Malam itu kan ada batas waktunya, dari habis isya ya sampai ke subuh. Kamu nggak usah makan, kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu nggak usah tidur, sholat terus cepet gitu sholatnya, nggak keburu 1000 rakaat, nggak keburu. Paling bisa 100 rakaat aja udah bagus. Apalagi bangsa model kayak kita, kalau tarawih ngitungin rakaat mulu. Nih teman-teman saya sekalian, nah kenapa mereka keburu? Bahkan bukan cuma itu amalan yang mereka kerjain. Ali Zainal Abidin selain punya kayak gitu, selain punya 1000 rakaat, punya juga sedekah. Kapan dikerjain? Di waktu malam. Nah kapan sholatnya, kapan sedekahnya? Ini karena mereka punya karomah, namanya itu ya, karomah ngelipet waktu. Sehingga kalau kita ngeliatin sholatnya di waktunya kita kayak cepat, padahal di waktunya mereka mah enggak. Kan waktunya dikasih berkah, dikasih panjang waktunya, begitu kan? Teman-teman sekalian saya muliakan, kayak mukjizatnya Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj. Nah itu malah lebih lagi, bukan cuma dilipat keluar dari batas waktu.
keluar dari batas tempat, kan begitu ya. Nah ini nih Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau lagi sholat sunnah, kelihatannya cepat dalam pandangan si orang awam ini. Dan mereka nggak suka pakai baju-baju yang memperlihatkan kayak ulama-ulama gitu, nggak, biasa aja. Ya kalau memang waktunya harus khutbah Jumat, pakai pakaian yang pakaian sunnahnya khutbah. Oke, tapi kalau enggak, ya biasa aja. Kalaupun pakai imamah, imamahnya bukan yang tebel-tebel yang gede-gede gitu, enggak. Biasa aja mereka. Si orang awam nih ngeliatnya, sholat cepet bener nih. Si musafir nih, yang dari tempat lain, dia nggak tahu siapa yang lagi dikatain. Sampai habis selesai sholat dibilangin, Pak, nyembah Allah cuma yang kayak gitu, yang sopan Allah. Musafir. Ini ya, hati-hati teman-teman sekalian. Kalau negur orang hati-hati. Kalau negur orang hati-hati. Ya kan? Kalau kamu kiranya nggak tahu-tahu gitu, mendingan nggak usah. Kecuali kalau misalnya kita tahu memang, oh dia ngaji barengan sama kita, iya kan? Ngajinya sama-sama sama Ustaz Salim. Ini kok kalau sholat mukenanya dibentangin dulu nih buat sujud di atas mukena, padahal itu kan nggak sah menurut Imam Syafi'i. Kita bilangin, yang biasa ngaji tempatnya Ustaz Salim kan, iya benar. Saya pernah dengar loh katanya Ustaz Halimah gini, gitu kan ya. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang namanya sholat itu adalah meletakkan dahi di tempat sujud. Nah, jangan sampai ada antara kita sama tempat sujud dengan sesuatu hal yang bergerak dengan gerakan kita, salah satunya mukena gitu. Saya pernah dengar Ustaz Halimah kayak gitu sih. Gitu. Itu jauh lebih enak teman-teman sekalian. Betul apa enggak? Daripada yang ente bukannya udah ngaji. Kenapa masih salah? Ini nggak boleh pakai sujud. Makanya kalau ngaji tuh didengerin pakai kuping. Kalau negur orang yang benar, teman-teman sekalian, apa-apaan jangan pakai hawa nafsu. Jangan pakai hawa nafsu. Nggak usah, biasa aja gitu. Jangan menampakkan kayak kita yang udah kemana gitu kan. Ya. Kalaupun nama saya dibawa, itu hanya karena agar orang tersebut lebih yakin, gitu aja kan, gitu kan ya. Sama kayak saya juga suka bawa namanya Habib Zain bin Smith misalnya, Habib Umar bin Hafid, bukan karena apa-apa, cuman agar teman-teman bisa lebih yakin, karena ini memang bukan pendapat saya, tapi pendapatnya mereka, kan begitu, gitu ya. Jadi nih Habib Hasan habis selesai sholat, dia ngomongin Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia bilang, ente kalau sholat nggak boleh tuh kayak begitu. Sholat cepet-cepet nggak sopan sama Allah, kayak capung cebok. Habib Hasan lo ini, Habib Ahmad lo ini, yang biasa ngimamin di masjid situ, yang biasa punya majlis di masjid situ, yang semua orang sedaerah Hurairah ngajinya sama beliau, digituin. Coba bayangin kalau kita seperti Habib Ahmad kemudian digituin orang. Ente siapa? Orang baru di sini. Kamu siapa? Kan begitu ya? Kamu nggak tahu siapa saya? Kan begitu tuh bahasanya. Ya Allah, rasanya kayak pengen ngomong kayak begitu kan gitu. Kalau kita, tapi Habib Ahmad nggak gitu. Kata Habib Ahmad, oh iya, coba deh sekarang liatin dong. Ana mau sholat lagi kalau gitu. Coba ente liatin sholat Ana udah bener apa belum. Sholat lagi di depan orang ini 2 rakaat, dan bukan juga mau menghina-hina orang ini gitu, enggak. Tapi sholat lagi dengan waktunya orang umum, gitu kan ya. Dalam pandangannya nggak cepat. Gitu. Udah habis selesai sholat, nanya gimana sholat Anda tadi. Nah bener, kita kalau sholat lagi kayak gitu tuh, jangan yang kayak yang pertama. Ya akhir, makasih banyak ya, makasih banyak, doain Ana biar sholat Ana diterima sama Allah. Ana doain. Lagu bener nih kan. Tuh teman-teman saya sekalian, kalau kita lagi kayak begitu tuh, sebenarnya kita juga kedengeran belagu banget loh itu. Cuma suka nggak berasa aja. Keluar nih beliau. Si orang ini juga pas keluar juga. Begitu di luar ada beberapa orang kenal sama Habib Ahmad. Memang semua orang kenal ya. Begitu beliau keluar, ada orang-orang yang lagi pada duduk segera berdiri.
untuk nyalamin Habib Ahmad. Salamin tuh. Salamin beb, doain beb, beb. Dia heran. Dia lihat. Nanya yang sebelah, numpang tanya dong. Kenapa emang? Tuh siapa sih tuh? Yang mana? Yang disalamin orang? Dia nggak kenal. Iya siapa tuh? Habib Ahmad bin Hasan namanya udah terkenal kayak Habib Umar bin Hafid gitu loh. Namanya Ustaz. Ya Allah, kualat dina ya Allah. Ya Allah malunya, ya Allah malunya. Biasa aja merekanya, masya Allah. Tuh ulama ya. Asli emang kayak begitu. Nggak merasa dirinya sesiapa, nggak merasa dirinya apa-apa. Masya Allah, masya Allah. Tawaduk teman-teman saya sekalian. Tawaduk. Karena faham yang punya sombong cuma Allah. Yang boleh sombong cuma Allah.